Penyuluhan ini bertujuan memberikan informasi dan stimulus kepada orang tua untuk dapat memberikan kegiatan positif dan edukatif dalam rangka meningkatkan minat baca pada anak. Sebelum membahas upaya peningkatan minat baca, pertama kita akan membahas mengenai literasi. Berdasarkan survei Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada 2019, Indonesia mendapatkan urutan 62 dari 70 negara dalam tingkat literasi. Ini mencerminkan rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Rendahnya tingkat literasi di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya prioritas kebutuhan, kurangnya fasilitas, kurikulum sekolah, media elektronik, budaya lisan masyarakat. Berdasarkan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, dijelaskan bahwa sebenarnya literasi bukan hanya mengenai membaca buku, melainkan merupakan sebuah istilah yang merujuk pada kemampuan atau keterampilan seseorang dalam berbicara, membaca, menulis, menghitung, dan memecahkan masalah. Dengan banyaknya perkembangan dan kemajuan zaman, literasi juga mengalami perkembangan. Berikut jenis-jenis literasi. Literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi digital, literasi sains, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewargaan. Membaca merupakan definisi awal dari literasi. Maka dari itu, mari kita fokus kepada literasi baca dan tulis. Literasi dan minat baca memiliki kaitan yang erat. Dilansir dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, minat baca merupakan gabungan dari kata minat yang berarti kecenderungan hati atau gairah atau keinginan tinggi, dan kata membaca yang berarti seseorang yang melakukan proses penyerapan pesan yang disampaikan melalui kata-kata atau bahasa tulis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa minat baca merupakan dorongan untuk membaca secara sukarela. Kebiasaan membaca diartikan sebagai kegiatan berinteraksi dengan bahan bacaan secara teratur atau berulang, yang mana kebiasaan membaca ini akan memunculkan motif, yaitu bukan lagi hal yang mana kebiasaan untuk mendapatkan pengalaman emosional yang mengasihkan, tetapi juga untuk mendapatkan informasi baru atau pengetahuan. Selanjutnya ada minat baca pada anak. Menurut Fatimah dan Kisriani tahun 2021 menjelaskan bahwa periode anak-anak merupakan periode sensitif bagi manusia untuk dapat menerima berbagai macam informasi. Salah satunya fungsi eksekutif yang mana terdiri dari aspek fleksibilitas berpikir, pengendalian diri, dan working memory yang berpengaruh terhadap dinamika kompleks kognitif pada tahapan usia berikutnya. Berdasarkan psikologi pendidikan dan perkembangan, periode anak merupakan periode di mana terjadi penanaman sikap, nilai, dan perilaku yang berpengaruh pada tahap usia berikutnya, sehingga minat baca bisa menjadi sikap yang dimilikinya hingga dewasa. Minat membaca tidak lahir begitu saja pada diri seseorang, tetapi harus dibina. Pembinaan minat baca hendaknya dilakukan sejak dini, sehingga membaca bukan hanya sebagai hobi atau kesenangan saja, melainkan meningkatkan keinginan untuk membaca. Sehubungan dengan membaca, minat ini sangat dibutuhkan agar kesadaran dalam membaca lebih meningkat, yang mana membaca bukan diartikan atau eksplisit membaca buku, melainkan membaca segala macam bahan bacaan. Yang terakhir adalah upaya peningkatan minat baca pada anak. Banyak kegiatan keluarga yang positif dan edukatif, salah satunya literasi keluarga. Literasi keluarga merupakan kegiatan keaksaraan, baca tulis, dan pemahaman yang dilakukan dalam lingkungan keluarga inti dalam satu atap. Kegiatan orang tua membaca buku di rumah. Orang tua dapat memberikan contoh kepada anaknya untuk sering membaca, khususnya membaca buku. Kegiatan ini juga bisa dilakukan dengan membacakan dongeng pada anak dan memberikan atau membacakan buku eksploratif seperti bacaan mengenai angka, binatang, dan lainnya. Yang kedua, memuat pojok baca di rumah. Membuat pojok baca atau kumpulan bahan bacaan di rumah menjadi salah satu upaya meningkatkan minat baca, apalagi jika bahan bacaan yang tersedia menarik dan sesuai dengan keinginan anak. Yang ketiga, mengunjungi perpustakaan atau toko buku bersama keluarga. Mengunjungi perpustakaan atau toko buku bisa menjadi rekreasi keluarga untuk meningkatkan minat baca pada anak. Kebanyakan anak tidak menyukainya karena suasananya yang membosankan dan monoton. Namun jika dilakukan bersama keluarga, maka paling tidak ada sedikit orientasi keterpaksaan dalam artian baik, khususnya dalam meningkatkan minat baca. Yang keempat, menemani dan membimbing perkembangan penyerapan informasi dari berbagai media pada anak di rumah. Menonton TV, mendengarkan radio, mencari informasi melalui media digital lainnya seperti Google dan YouTube sangat disarankan. Namun tetap harus sesuai perkembangan anak dan sangat dilarang jika penggunaannya berlebihan. Itu juga muatan informasi yang diakses. Perlu memuat informasi yang edukatif dan meningkatkan rasa ingin tahu tinggi, sehingga ada dorongan untuk mencari informasi lebih lanjut dengan membaca.